Pemirsa, pihak kepolisian menangkap 5 anggota sindikat palsu surat hasil rapid test di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Jadi dokumen yang dipalsukan para tersangka ini mengatasnamakan Rumah Sakit Sultan Imaduddin Pangkalan Bun. Kasus ini terungkap setelah kantor kesehatan Pelabuhan Kumai curiga terhadap 19 penumpang kapal laut yang menunjukkan surat hasil rapid test. Dan ternyata setelah diselidiki surat tersebut adalah surat palsu. Jadi saya khawatir kalau misalnya masyarakat tersebut terpapar gitu ya, tapi dia pakai surat palsu, justru malah menularkan dong khawatirnya kan gitu ya. Karena dianggap sudah bebas COVID-19. Kepikiran nggak sih sama pelaku ini? Kepikiran pasti. Pikiran. Tapi semua karena duit gitu ya. Semua karena uang. Ekonomi. Ekonomi gitu. Ya. Oke, kita langsung dalami Rati segera ini. Kita sapa Ajun Komisaris Besar Polisi Dharma Ginting selaku Kapolres Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi, Mas. Pak Kapolres, kita angkat topi apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian karena khawatir Pak Kapolres pandemi ini kan menyebar dengan cepat juga begitu. Jadi sepak terjang mereka ini bagaimana nih Pak Kapolres? Secara singkat mungkin bisa diulas. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kami tim terpadu dari pos polisi kawasan Pelabuhan Kumai bekerja sama dengan KSOP dan kantor kesehatan pelabuhan yang ada di Pelabuhan Panglima Utar Kumai. Ini awalnya menemukan kecurigaan terhadap beberapa penumpang yang menggunakan surat rapid test, di mana ini diduga palsu. Awalnya kita mengetahui karena kostumnya adalah Rumah Sakit Sultan Imaduddin. Namun itu dokternya berbeda-beda. Dari situlah kita langsung melakukan pendalaman. Kemudian kita klarifikasi dengan pihak rumah sakit dan dibuktikan dengan registrasi yang ada tidak sinkron, sehingga kita langsung melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan kita sampaikan bahwa ada 3 kelompok tersangka. Kelompok yang pertama adalah tersangka utama, ini yang membuat, ini berprofesi toko berkah di bidang percetakan printing. Kemudian kelompok yang kedua adalah 1 orang tersangka, ini yang berperan sebagai penghubung antara masyarakat yang membutuhkan surat rapid test kepada tersangka utama. Kemudian kelompok yang ketiga adalah masyarakat dan sekaligus sebagai koordinator yang mencari yang membutuhkan surat. Jadi semua kita sudah amankan, jumlahnya 5 tersangka dan barang bukti kita berhasil diamankan. Beberapa yang digunakan adalah cap stempel yang ditempa sendiri, kemudian ini adalah dokumen yang dipalsukan, dan kita juga sudah melakukan polis lain terhadap toko berkah itu yang bekerja di bidang usaha percetakan dan printing beserta alat-alat yang digunakan seperti laptop dan printing. Sudah berapa lama Pak ini mereka melakukan aksinya Pak? Ini baru sekali saja, kebetulan ada 19 calon penumpang pada saat itu yang berhasil kita amankan semuanya. Memangnya berapa dikenakan tarifnya untuk 1 surat palsu itu? Dari hasil interogasi yang kami lakukan, untuk 1 surat itu tarif sebesar Rp300.000. Perinciannya 150.000 itu digunakan untuk pembuat yang mempunyai toko berkah di bidang percetakan dan printing. Kemudian 150.000 adalah perantara ataupun sebagai penghubung. Selain itu Pak Kapolres, kalau melihat ini apakah memang ada hubungannya dengan komplotan lain? Jadi sementara kami menyimpulkan bahwa karena ada 3 kelompok ini adalah merupakan jaringan sindikat yang sengaja memperjualbelikan surat keterangan rapid test yang diduga palsu. Oke, yang ingin saya ketahui juga, mungkin ada data atau informasinya dari Pak Kapolres nih, ke 19 korban, ya, ini akhirnya berhasil melanjutkan perjalanan atau tidak nih Pak Kapolres? Untuk sementara, untuk kepentingan pemeriksaan proses penegakan hukum, sementara tidak berhasil melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi laut, karena kita belum mempunyai
hasil rapid test yang sesungguhnya. Betul, betul. Dikhawatirkan nanti takutnya ada penyebaran kepada para penumpang kapal lain. Itu juga yang saya khawatirkan. Makanya tadi saya bertanya ke Pak Kapolres begitu. Pak Kapolres, pasal yang diterapkan oleh Pak Kapolres untuk para pelaku ada total 5 ya di belakang Anda ya ini ya. Ya, ada di belakang saya. Untuk pasal yang diterapkan ini untuk tersangka utama kita menerapkan pasal 263 ayat 1 di mana ancaman hukumnya 6 tahun. Kemudian untuk tersangka lainnya, 4 tersangka, pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu ancaman hukum 6 tahun juga. Oke, himbauan apa untuk masyarakat Pak Kapolres? Terutama pengguna layanan moda transportasi mungkin ya? Ya, kami dari Polri menghimbau kepada masyarakat terutama menggunakan jasa transportasi baik itu laut maupun udara untuk tetap mengacu kepada protokol kesehatan apabila melakukan perjalanan. Ya, dengan syarat yang ditentukan surat keterangan rapid test ya tentu harus sesuai dengan ketentuan karena TNI Polri saat ini diberikan amanah oleh Bapak Presiden untuk melakukan penggerakan pendisiplinan masyarakat. Ini adalah salah satu tujuan kita untuk mendisiplinkan masyarakat supaya mereka betul-betul menggunakan rapid test yang sesungguhnya, bukan mencari rapid test yang palsu. Baik, terima kasih banyak Pak Kapolres untuk informasi dan waktunya. AKBP Dharma Ginting, Kapolres Kota Waringin Barat. Tetap jaga kesehatan selalu Pak selama bertugas. Baik. Terima kasih Mbak, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, kita masih ada rangkaian informasi ya kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.